Yaitu Nabi Isa punya ibu saja, tidak punya ayah. Siapa ibunya Nabi Isa? Ibu Siti Maryam. Ibu Siti Maryam, ya. Ibu Siti Maryam. Yaitu Ibu Siti Maryam ini sedikit pun tidak pernah bergaul, berdekatan atau lewat berdekatan dengan laki-laki. Jangankan menyentuh kulit sama kulit, lewat saja berdekatan tidak pernah, karena tergolong wanita suci. Tapi kecurigaan dari orang-orang non-tauhid zaman dulu, berarti Ibu Siti Maryam ini kawin dengan Allah. Kawin dengan Allah, berarti Ibu Siti Maryam itu istrinya Allah. Sedangkan Nabi Isa anak Allah. Akhirnya Allahu tsalitsu tsalasa. Tidak mungkin Allah itu ada 3 macam. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Nah, orang Kristen seperti itu sebenarnya benar. Menyembah itu kalau tidak tahu yang disembah, itu enggak sah. Harus tahu dulu, kemudian baru nyembah. Makanya Allah tidak disembah, karena Allah tidak kelihatan. Tidak kelihatannya bukan Allahnya tidak kelihatan, melainkan hatinya itu jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah pasti tertutup hijab. Innama khajabal haqqo angka siddatu qurbi minka wa inna maktajaba li siddati juhurihi. Nyembah Nabi Isa ternyata kelihatan. Ternyata lebih baik nyembah Isa. Itu namanya al-ma'rifatul ma'bud. Orang nyembah harus tahu yang disembah. Praktek seperti itu dilaksanakan oleh zaman dulu benar. Tapi sayang, yang disembah adalah makhluk. Itu tok salahnya. Ya. Jadi kalau kita tidak menyembah seperti itu, orang sekarang menyembah kepada Allah, tapi tidak tahu yang disembah, dibanding di sini nyembah, tahu yang disembah kemudian nyembah, tapi sayang, salah yang disembah. Yang disembah adalah makhluk. Terus orang sekarang nggak mau nyembah makhluk, tapi sembah yang tidak tahu yang disembah, itu nilainya sama dengan orang jahiliyah. Ya, seperti orang-orang yang hatinya tidak ada tauhid. Kata cerita orang dulu dan orang-orang umum, orang zaman sekarang, bahwa besok kalau Dajjal sudah keluar, maka lawannya adalah Nabi Isa. Bayangannya orang awam bahwa Nabi Isa turun dengan jasadnya. Tidak ada, sudah ada perwakilan sendiri. Tidak turun, tidak kata orang-orang turun jasadnya, tidak. Itu sudah keluar. Nabi Isa tidak usah diwakili oleh Imam Mahdi. Dajjal itu orang yang syirik, orang yang ingkar, orang yang membantah kepada aturan Allah. Segala apapun dibantah, yaitu yang namanya Dajjal. Contohnya Dajjal siapa? Allah itu bisa kita jumpai di akhirat besok. Sekarang tidak akan bisa. Dituntut seperti itu. Quran ayat apa? Ayat berapa? Surat apa? Menerangkan kalau Allah, tentang Allah berjumpa di akhirat besok. Mereka tidak akan bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab. Ternyata zaman dulu, zaman Abu Lahab, Dajjal belum. Setelah Nabi Muhammad dan parah-parahnya pendidikan akidah ditolak keras, maka di sini setelahnya itu, setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, sedo kata orang Jawa, ternyata muncul sudah. Munculnya bagaimana? Munculnya bukan merupakan fisik, tapi merupakan sifat-sifat dan ucap-ucapan yang tidak masuk akal dengan tauhid. Itu adalah Dajjal. Dan Dajjal keluar dilawan oleh Allah dengan Imam Mahdi. Imam itu adalah pimpinan. Mahdi apa? Lihat aja di kamusnya, mosok saya terus saya.
Oh, tugasnya Mas Pandi ini sama Umi. Masa lambe sama belangkemen. PR aja, masa sekali-sekali nggak ada. Nggak ada PR. Ada kipas angin, Bu. Waduh. Oh, iya. Saya ini nggak di sini saja. Ngaji di mana-mana, otak saya umep. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini bicara apa adanya rasa saya kok. Nggak apa-apa. Apa? Ini otak saya umep. Bukan di sini saja, ngaji di mana-mana. Kalau keterangannya serius dan takut kepada Allah, takut salah akidah tersebut, maka sehingga saya ini mengeluarkan keringat. Aja seperti itu. Sudah nggak apa-apa, terima kasih. Tapi ini syariat, bukan sifatnya angin itu bisa mendinginkan orang, tidak. Allah menjadikan sesuatu tidak ada watak, tidak ada. Semuanya ini adalah dari Allah. Saya berbicara seperti ini, suruh Allah. Pelajaran tauhid ya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Isa intinya dijadikan Tuhan tidak mau. Tidak mau. Saya bukan Allah, bukan Tuhan. Saya adalah makhluknya Allah, makhluknya Tuhan, seperti halnya kamu semuanya. Tidak, itu adalah hanya anak Allah. Tetap kamu saya sembah. Saya tidak mau disembah. Kalau tidak mau, saya bunuh. Silakan dibunuh. Langsung ditolong oleh malaikat Jibril. Kemudian menolong Nabi Isa diangkat ke langit sana. Sehingga sana sudah menempati suatu langit. Kemudian di sana ditempatkan langit yang kedua, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Sampai sekarang tidak akan diturunkan oleh Allah, tapi turunnya Nabi Isa kok keluar, iya, kok turun, iya, itu adalah keterangan umum. Hakikatnya lawan daripada Dajjal sudah turun. Diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sepuasnya. Diajar oleh Allah. Dajjal tersebut diajar sudah. Bapak Ibu tidak tahu, enggak apa-apa. Saya bicarakan seperti ini agar sedikit banyak mengena terhadap materi yang saya sampaikan. Ternyata Nabi Isa diangkat dan wajahnya Nabi Isa dicopot oleh malaikat Jibril, ditempelkan kepada orang yang namanya Yahuda. Tempelkan. Nabi Isa diangkat oleh malaikat Jibril ke langit yang kedua sampai sekarang. Sudah tetap di sana. Sebelum hari kiamat ditetapkan oleh Allah ditaruh pada langit kedua berdekatan dengan Nabi yang pertama. Itu. Nabi pertama di langit satu. Langit yang kelihatan ini. Langit yang berikutnya lagi Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Dan langit berikutnya lagi adalah yaitu Nabi Yusuf. Benarnya lagi yang keempat Nabi Idris. Kemudian yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Berdekatannya Nabi Ibrahim dekat dengan surga menurut syariat. Hakikatnya surga menempati apa dan di mana? Syariat saya mengatakan bahwa langit yang ketujuh oleh Nabi Ibrahim berdekatan dengan surga. Syariat. Tidak berarti surga di sana, tidak. Itu bagi orang awam. Surga kan di sana. Kalau orang mengatakan sambil mengarah ke sana, ya biarkan aja. Itu enaknya orang berbicara kok. Lebih asiknya orang berbicara. Memberi makna bahwa baik itu di sana, yang jelek itu di sana. Nah, cuma gitu toh. Enggak ada surga di sana. Ngapain di sana? Kalau surga tidak dekat dengan orang-orang yang beriman, tidak bisa melangkah masuk ke rumah ini. Itu aja. Diteruskan. Dan lain-lain, mas ini temannya diberitahu kalau di sini ada ngaji. Itu pun belum tentu dapat sampean.
Karena kalau orang itu tidak dipanggil oleh Allah, tidak ada hidayah, pasti walau sampai dakwai sepandai apapun tidak akan mampu, tidak akan mau. Seperti ayat yang saya turunkan tadi, yang saya bacakan tadi, innalladzina kafaru sawaun dan lain-lain. Yang saya bacakan tadi. Ternyata Nabi Isa sekarang masih ada. Dan aslinya Nabi Isa ditaruh di langit yang kedua. Terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Yaitu Nabi sejak umur 4 tahun sudah diberi makrifat. 4 tahun. Tanpa diburuk tauhid, tanpa diajari tauhid seperti halnya kita bersama-sama ngaji ini, tanpa diajari. Tapi Nabi Muhammad diberi saja. Dipanggilkan oleh dokternya. Siapa dokternya Nabi Muhammad? Dokter Nabi Muhammad itu ya malaikat Jibril. Jibril, apa? Silakan dikoreksi. Anak namanya Muhammad. Cari, namanya Muhammad ya Allah. Namanya Muhammad, dicari di sana. Cari, ternyata ketemu. Wah, ini Muhammad. Dipanggil oleh malaikat Jibril, tidak ada yang tahu. Muhammad, ke sini. Muhammad, ke sini. Ada apa? Dan Bapak ini siapa? Kasih tahu, jangan rame-rame. Saya Jibril. Jibril. Oh, ada tugas dari Allah untuk memanggil kamu. Ya. Tugasnya apa? Di sini. Ayo, ikut saya ya. Ikut ditempatkan di jam-jam. Untuk mencuci dada Nabi Muhammad. Karena makrifat tauhid akan dimasukkan ke dalam hatinya apabila hatinya lepas dari penyakit. Ternyata hati Nabi Muhammad disingkirkan yang kotor-kotor karena dimasuki ilmu yang terhormat adalah ilmu tauhid. Nabi Muhammad bertauhid, makrifat kepada Allah tanpa diajari seperti halnya kita, langsung diberi saja. Kalau Nabi Musa diberi tauhid, makrifat oleh Allah, disuruh praktek. Kalau Nabi Muhammad gak usah praktek, orang terhormat ini diberi saja. Nabi Muhammad usia 4 tahun sudah tahu siapa Allah. Umat Nabi Muhammad yang sebagai umat Nabi Muhammad yang betul, yang resmi, yang hakiki adalah umat yang hatinya tahu kepada Allah. Yang tidak tahu sepurane. Maaf saja, gak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Walau Qur'annya tumpuk-tumpuk, sekolahnya sampai di mana, agamanya mewah, ceramah dan dakwah menjadi intian tiap harinya, tapi ternyata tidak mengarah. Siapa yang hatinya sama dengan Nabi Muhammad, mengetahui kepada zat Allah, itulah yang dinamakan umat Muhammad. Yang tidak tahu, maaf, pelajaran tauhid, Bu. Dan bicara seperti ini, jarang orang berani juga. Mengetahui Allah, membicarakan seperti itu saja tidak akan berani. Allah bisa diketahui, tidak ada yang berani. Hanya orang yang ditunjuk oleh Allah, yang tidak ada kenal bahaya di dunia. Allah bisa dilihat, bisa. Dengan bukti Nabi Muhammad diisi hatinya dengan tauhid. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati disingkirkan semuanya. Karena kalau hati masih ada penyakitnya, dimasuki tauhid mendal. Gak bisa masuk. Lemot. Atau trouble. Kalau sudah bersih, maka tauhid menempati hati yang bersih, yang kotor. Sudah tidak mau mampir tauhid, namanya tauhid. Itulah para jamaah. Nabi Muhammad sebagian yang saya terangkan bahwa Nabi Muhammad sudah makrifat ketika usia 4 tahun, ketika hatinya dibersihkan oleh dokter dunia, dokter spesialis, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Itu yang pertama kali.
Yang kedua kali Nabi Muhammad usia tidak jauh dari 50 tahun. Kemudian Nabi Muhammad dipanggil lagi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, gini. Ikut aku. Ayo ke sana. Ada apa, malaikat? Oh, iya di sini. Masa lupa dulu? Oh, iya. Iya, ke sana, seperti yang lalu. Iya, bedel. Tapi operasi hatinya seperti itu, tidak ada sayatan yang masih cacat, tidak ada jahitan dan lain-lain, seakan-akan tidak ada apa-apa. Saking halusnya pekerjaan malaikat dari Allah. Itu besok kalau orang ingin meninggal dunia halus, tidak terasa sakit dan lain-lain, nyawanya diambil supaya seperti itu halus, tidak terasa apa-apa. Di saya tidak terasa apa-apa. Karena menjadikan rasa adalah Allah. Nyata Nabi Muhammad di situ yang kedua diisi dengan kebersihan lagi, diberi tugas oleh Allah, disuruh ke atas. Kemudian ke atas berjumpa dengan 7 rasul tadi. Ingat Bu, yang pertama Nabi Adam, yang langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yusuf. Langit keempat adalah Nabi Idris. Langit kelima adalah Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kalau saya terangkan walaupun ini bukan tauhid, masih sejarah, kan lumayan tahu. Kemarin mungkin Bapak Ibu belum tahu urut-urutannya. Walaupun saya terangkan urut-urutan seperti ini saja nanti kalau pulang ibu-ibu ya belum tentu tahu. Sudah kalau pegang hulek-hulek atau pegang seperti itu Bu. Wah, ini rasanya belangkemen. Enggak ada belangkemen. Sudah biasa. Berbicara 3 jam ukurannya saya Bu. 3 jam, ini cuma 2 jam kan, enggak apa-apa. Cuma di sini agak kering. Karena sepurannya saya puasa. Jadi ibu-ibu enggak puasa ya, silakan minum. Hari ini saya puasa, kenalkan. Kayak poso ngijen nih. Gitu. Itulah permintaan dari jenengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Akhirnya masih saya belum jadi juga, belum perkawinannya, belum sejarahnya, punggungnya dikasih kotoran unta sama Abu Lahab, Abu Jahal. Masih banyak ceritanya. Dilanjutkan apa cukup sekian aja? Lainnya bab lain maksudnya. Ya terus saja dilanjutkan masih banyak ini. Bahkan keterangannya masih banyak, kedahuluan bubar ini nanti. Jangan seperti itu. Ya maaf karena ini pelajarannya masih sejarah, belum ada tauhidnya. Ya, walaupun belum ada tauhidnya, ibarat sekak tadi saya tunjukkan. Bisa tak main ini. Sudah bisa cacarannya. Belum bisa saya ini. Bagi orang yang belum bisa. Jangan kelangkepan punya sekak tapi gak bisa mainkan kan. Saya anggap seperti itu loh Pak. Jadi tetap ya menunjukkan. Yang nyeritani lah. Seperti itu.